banyak juga yang orang Indonesia di sini punya anak, terus anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Terjadilah Sekarang Google masukin Google. Translate. Kesel kan? Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Selamat pagi Ibunda. Selamat pagi Ananda. Wah, geli. Apa kabar Ibunda? Sudah lama kita tidak berjumpa. Berjumpa lagi dalam acara. Geli ah. Dah. Jadi kita udah lama nih nggak video chat ya. Karena kita waktu itu sekaligus. Karena Kikinya lagi sibuk banget sih. Tapi Ini nanti kelihatan nih garis-garis matanya nih. Wah. Tapi nanti Kiki cerita ya tentang kesibukan Kiki yang membuat kita beberapa minggu nggak online, tapi kita ngerekam. Wait, Cerita dong, apa wait, aja tuh yang terjadi selama 3 minggu itu. wait. Didn't sign up for this. Ki kan ini kan nggak dengan janji dengan apa ya tertulis terus dengan materai ya jadinya ya Ki nggak menjanjikan tapi ya mungkin gitu ya ada potensi Hmm, mungkin gitu. Mm. Mungkin Mama akan mengingatkan anaknya setiap minggu. Stay Oke. tune. Oke, Kiki kayaknya habis itu matiin HP airplane mode. Matiin. Ya, tapi hari ini Ki mau ngomongin tentang waktu itu pernah pas masa-masa awal Kiki lagi sibuk itu eh, kayaknya pas episode sebelumnya Ki pernah ngomongin ini juga ya sekilas tentang polyglot. Jadi kemarin itu Ki ngikutin ada Yang acara multilingual itu ya. multilingual gitu. Yang Acara pas lagi sibuk-sibuknya sempat-sempatnya ikut seminar itu ya. Webinar. walaupun Ki ikut cuman paling ya pas malam gitu pulang kerja pas weekend udah gitu. Gitu. Tapi Itu gimana sih cerita? jadi itu tuh semacam kayak konferensi. Sebenarnya itu kayak acaranya tuh lama gitu lah sebenarnya 10 hari. Eh tapi acaranya seru sih. Jadi kayak ada dijadwalin gitu loh. Terus ada kayak kita bisa latihan bahasa gitu. Misalnya kita lagi belajar bahasa lain, misalnya belajar bahasa nggak tahu bahasa Norwegia, bahasa Jerman, bahasa apa gitu. Ada jadwalinnya kayak sesi jam segini ini kita bisa latihan bahasa ini di ruangan ini. Jadinya kayak ada ruangan-ruangannya tapi ruangan Zoom. Soalnya Nah, online kan. Dan ini juga nah. acaranya juga gratis sebenarnya tapi kita bisa juga ngasih donasi gitu. Dan Ki ngasih donasi aja lah dikit gitu. Soalnya ya ya menurut Ki berguna juga gitu. Terus dari acara itu kita juga bisa mengenal budaya lain. Ki waktu itu Hmm, sempat ikutan ada presentasi tentang orang ngomongin tentang Iran gitu, hmm. terus tentang negaranya, budayanya gitu. Terus malah jadi kayak bisa kayak kontak sama orang pembicaranya juga gitu. Ada Indonesia nggak? Ada juga Indonesia tapi Ki nggak sempet untuk ngehadirin juga Hmm. soalnya ya jam-jamnya kayak Indonesia kan eh, jamnya sama sini kan lumayan jauh ya. Jadinya Hmm. kayak pas Kiki di sini lagi pagi-pagi atau siang-siang ada acara atau lagi ada kerjaan jadi Ki nggak bisa Nah. ngikutin sayangnya. Tapi sempat juga ketemu peserta lain yang orang Indonesia gitu. Hmm. Hmm. Eh, seru sih. Terus kita bisa juga kayak ada juga kayak presentasi-presentasi sama pembicaranya sendiri yang sebenarnya lewat YouTube tapi ada private link gitu khusus Hmm. untuk peserta. Eh, Hmm. tapi mereka juga ngadain beberapa beberapa dari presentasi itu yang banyak komentarnya atau banyak yang
suka gitu mereka ngadain sesi Q&A juga gitu lewat Oh. Zoom. Jadinya orang bisa bertanya tentang presentasi itu atau tahu lebih dalam dan macam-macam dan ada juga games-games juga, ada karaoke juga dan games-games bahasa karaoke juga. Pokoknya Ki suka sih ya kayak gitu dan pesertanya juga banyak yang baik-baik, pesertanya baik-baik, terus yang pembicaranya juga baik-baik, terus orangnya kayak Hmm. yang bener-bener semua dan pada passionate juga gitu sama bidang bahasa kayak gini. Hmm. Eh, iya gitu sih. Dan pesertanya nggak begitu banyak, bahkan Ki iseng ikutan ada session ngobrol practice language. Hmm. Tapi praktisnya bahasa Inggris kayak waktu itu masuk ya. Soalnya yang bahasa lain kayak udah pada selesai practice language-nya, udah nggak ada sessionnya lagi. Paling bahasa Spanyol sama Portugal kan Ki nggak bisa ya. Jadinya Hmm. ya udah Ki ikut yang bahasa Inggris dan itu pesertanya cuma 6 orang, itu termasuk sama tutor gitu. Kok malah Jadinya sedikit ya? iya, dikit banget. Justru Ki pernah ikutan yang practice yang bahasa Jerman itu orangnya ada 11 orang gitu, Hmm. atau 16 orang lupa. Pokoknya lebih banyak gitu yang bahasa lain. Gitu sih, seru gitu. Jadi ya Ki ngerasa kayak, oh Ki pengen deh, atau Ki pengen deh nanti Kiki mungkin jadi pembicara gitu. Amin. Kalau misalnya Why online not? mungkin Amin. bisa. Mm-mm. Iya. Kok. Nggak online juga why not? Mungkin suatu saat Kiki bisa. Hmm. Mhm. Tapi kalau Kalau misalnya diadakannya di Brazil gitu mah kan wow. Kalau nggak online juga wow juga ya. Mama jadi kepikiran, em, ya kita kan punya beberapa temen yang native English gitu ya. Kenapa kita nggak bikin kayak apa ya, ya session gitu pakai Zoom, siapa aja boleh join gitu kan? Atau kayak apa itu? Boleh juga ya. Mungkin Oh, one day session kita set practice up. bahasa gitu kali ya. Session practice bahasa. Good By the way, idea. good idea. Ki, by the way, sebelum kita jauh nih, biar yang lain juga tahu, sebenarnya Kiki tuh bahasa yang Kiki benar-benar kuasai, Kiki mengerti tapi nggak terlalu menguasai, atau Kiki tahu dikit-dikit tuh apa aja coba? Bahasa Indonesia udah pasti dong, Aduh, lidahnya ibu, mother tongue, lidahnya tapi ibu. tapi bahasa Indonesia aja Kiki baru nyadarin kalau Kiki tuh nggak jago juga bahasa Indonesia. Misalnya kata daring Ki baru tahu tahun ini. Oh itu kan istilah-istilah baru Ki, Oh karena iya ya. karena apa namanya? Karena ya bahasa kan berkembang terus ya, jadi banyak istilah-istilah baru. Terus Oh selain itu, iya sih, sama kayak apa ya? Ya istilah-istilah baru sih yang kita selama ini seringnya pakainya pakai bahasa Inggris kan, soalnya nggak tahu bahasa Indonesianya. Misalnya kayak babysitter ada sendiri, bukan pengasuh mah, tapi ada sendiri istilahnya Ki lupa apa. Ki lihat dari Twitter, Ki nggak follow ada Twitter namanya Ivan Lanin. Dia seorang kayak narabahasa gitulah. Dia suka suka ngasih tentang eh, apa tweet-tweetnya, cuitan-cuitannya. cuit, Tweet itu cuitan mah, cuit, cuitannya cuit-cuit. cuit, cuit. Cuitannya tuh tentang bahasa Indonesia, misalnya cara cara menulis kedaluarsa yang bener apa, kayak kadaluarsa atau kedaluarsa kayak gitu-gitu loh. Kita kan kita sendiri juga ternyata kita nggak jago bahasa Indonesia gitu. Yang benar ya bahasa Yang Indonesia. Kita bener. bahasanya sekedar komunikasi dan itu salah satu kelemahan kita bukan menulis dalam bahasa Indonesia juga parah banget kita. Iya, Semuanya susah. isinya subjek aja atau kalau kalau nggak semuanya predikat aja Hmm. atau semuanya keterangan aja. Hmm. Seringnya begitu sih. Mm-mm. Iya, gitu. Ngejawab tadi pertanyaan Mama. Ya, balik lagi. Bahasa, ya kalau Ki bahasa ibu bahasa Indonesia ya. Terus yang Ki cukup enak untuk bicara ya bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Soalnya Ki juga udah tinggal di Jerman lumayan lama.
bahasa Inggris juga, dan kadang malah kecampur-campur antara bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Ki ngeliat temen Kiki juga kemarin dia bikin video, dia ngomong pakai bahasa Inggris, tapi grammarnya suka kecampur-campur bahasa Inggris sama bahasa Jermannya. Misalnya Kiki juga waktu itu pernah lagi apa ke kantor imigrasi. Terus habis Heeh. itu Ki mau bilang 44 bahasa, dan dia kan kayak ngajak ngomongnya pakai bahasa Inggris, ya udah Ki jawab bahasa Inggris, tapi Ki mau bilang 44 malah 4 dan 40 gitu. Bukan 44, Ki bilangnya 4 and 40. Soalnya dalam bahasa Jerman itu 44 itu vier und sih. Jadi kalau bahasa Jerman number sistemnya tuh dari belakang ke depan gitu untuk puluhan. Iya, Jadinya iya. suka kayak Kayak apa ya? Kalau kayak bahasa Indonesia keterangan menerangkan diterangkan gitu ya, yang kebalik-balik dengan bahasa Inggris. ya pokoknya susunan katanya Susunan gitu. katanya. Heeh, iya. Terus habis itu apa ya? Hmm, Kiki lebih apa ya? Mungkin karena terbiasa nggak tahu Ki apa ya, mungkin Ki bisa dikit-dikit itu bahasa Prancis, soalnya dulu Ki belajar pas SMP SMA, walaupun belajarnya juga putus-putus, jadi kayak putus soalnya nggak ada kelasnya lagi, terus habis itu ngulang lagi gitu, terus habis itu putus lagi gitu, terus habis itu Ki terakhir belajar lagi yang dari basic lagi, terus sekarang udah lama kayaknya terakhir belajar tuh 3 tahun lalu, dan itu juga levelnya yang basic gitu, jadi udah bener-bener lupa sih. Hmm. Hmm. Tapi ada kolega Kiki, dia orang Swiss, dan Mhm. dia Swissnya yang ngomong bahasa ibunya bahasa Prancis. Oh. Waktu itu dia pernah ke tempat kerja bareng sama anaknya, Mhm. dan kalau dia ngobrol sama anaknya atau ngomong sama koleganya yang pakai bahasa Prancis itu Ki ngerti. Hmm. Kayak misalnya ntar ini beli roti di sini, duitnya segini gini ini kayak gitu, yang basic-basic kayak gitu, atau bicara ke anak-anak kayak kartun Mhm. anak-anak itu Ki ngerti. Tapi kalau Hmm. misalnya film, Kiki masih butuh subtitle kayak gitu. Hmm. Mhm. Mhm. Heeh. Sama selain itu bahasa Korea, soalnya Ki nonton YouTube seringnya Korea. Tapi Kiki Bahasa bisa mengerti bahasa Korea. Maksudnya, dikit-dikit gitu. Eh, Kayak beberapa vocab, sama kadang konteks Kiki bisa ngerti gitu, karena ngerti-ngerti apa ya, dapat serapan kata-katanya dikit gitu. ah, Apalagi kalau misalnya bahasa Koreanya kayak kartun anak-anak, atau ada acara Korea namanya Return of Superman yang isinya tuh tentang ngasuh anak kayak gitu. Jadinya kan hmm. ngomongnya mudah gitu ya. Soalnya sama anak kecil itu Ki lumayan ngerti itu, kalau nggak pakai subtitle Ki masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya drama Korea, 50-50, atau mungkin 36-70 ngertinya kalau nggak pakai subtitle gitu. Turki kan Kiki sempat belajar bahasa Turki lumayan lama juga di sekolah dulu. Itu gimana? Tapi itu juga di sekolah dipaparinnya mungkin cuman level A1 atau A2 awal banget gitu. Jadinya masih yang basic banget. Hmm. Eh jadi ya bahasa Turki ki nggak terlalu bisa banget sih sebenarnya ya. Eh, tapi di sini kan banyak ya orang Turki juga. Mhm. Eh, Mhm. tapi Buat beli kebanyakan, kebab. oh ya, jadi cuma bisa bilang apa ya, biar donor, eh, apa ya, terus kayak misalnya kayak teşekkür ederim, atau hal-hal yang kayak yang basicnya kayak gitulah, Apa kayak tuh gitu. tadi Mama nggak tahu tuh. Apa apa Derin? Teşekkür ederim itu artinya terima kasih, kayak gitu. Oh. Ya, terus bahasa Turki, tapi kebanyakan yang generasi Kiki itu udah yang keturunan Turki aja gitu, tapi lahirnya udah di Jerman gitu. Jadinya Ah. ya sama mereka lebih mending pakai bahasa Jerman. Dan kadang juga kayak orang waktu itu pernah ada yang eh, Ki bilang, oh ya Ki bisa bahasa Turki dikit-dikit.
sok pede gitu ya. Terus habis itu dia kayak ngajak Ki ngobrol bahasa Turki, terus Ki kayak jawabnya bahasa Jerman gitu. Soalnya nggak bisa. Tapi Kadang Kiki kayak dapet gitu. nangkep apa yang dia omongin. Kadang nangkep, kadang enggak gitu. Kalau terlalu Tergantung. cepat susah kali. Kalau terlalu cepet dan terlalu pakai kata-katanya nggak yang textbook, soalnya Hmm. beda ya kalau misalnya textbook sama yang kata percakapan sehari-hari gitu. Gitu sih. Terus Udah. Terus Belanda, Kiki bisa ngerti dong bahasa Belanda dari bahasa Jerman. Mama bisa nggak ngerti bahasa Melayu dari Mama kan lahirnya juga di Sumatera. Mama Melayu lebih mudah ya kalau untuk orang Minang gitu. Soalnya rada mirip sama bahasa Minang gitu. Eh, nggak terlalu gimana ya, kalau tertulis itu susah. Hmm. Soalnya dari tertulis tuh beda jauh gitu seringkali. Misalnya kayak danke, Mm-mm. orang Belanda ngomongnya danke juga, tapi tulisannya dankje, dankje Oh, gitu. Atau kayak kalau eh, dan kalau Belanda? ya bahasa Belanda ngomongnya dankje, bahasa Jerman ngomongnya Hmm. tulisannya danke aja gitu biasa. Oh. Mhm. Dan ngedengar orang Belanda ngomong tuh kayak kagok gitu loh, kayak kalau misalnya kita ngedengar orang Scots ngomong kan suka kayak gitu. Oh, gitu. Kayak bahasa Nordik Nordik gitu suka. Nah bahasa Belanda juga gitu gitu. Kalau orang Jerman ngomong, ngedengar orang Belanda tuh kayak yang kok lebay banget, kayak misalnya ada tempat di Belanda yang Ki pengen kunjungin tapi nggak sempat juga, namanya Kiki sama ini bacanya Giethoorn. Hmm. Tapi waktu itu orang Belanda bilangnya, oh ini kamu pernah ke Giethoorn? Terus Kiki kayak, what? Giethoorn? Gitu. Oh, lebay gitu ngomongnya. Jadi kayak mungkin kayak orang Indonesia ngedenger orang Melayu ngomong gitu. Kalau orang Jawa ngedenger orang Melayu ngomong. Kalau misalnya orang apa ya, Riau gitu atau orang Minang gitu ngedengar orang Melayu ngomong, Malaysia ngomong, ya ya familiar aja di kupingnya. Tapi kalau buat Kiki enggak gitu. Gitu. Gitu sih. Terus itu kayaknya udah itu doang. Terus dulu pernah belajar juga bahasa Arab waktu Kiki Hmm. SD, tapi ya masih basic banget ya, paling cuman kayak hada kitabun hada kursiun kayak gitu-gitu. Pas baru kelas 5 gitu yang baru belajar yang kayak percakapan-percakapan percakapan pendek. Tapi habis itu kehapus gara-gara ada bahasa Turki pas SMP. Hmm. Jadinya udah yang mungkin karena ada Bahasa Arabnya sedikit hilang. kemiripan, walaupun beda jauh tapi ada sedikit sense kemiripan, jadinya susah gitu kayak kehapus. Sama kayak bahasa Jerman sama bahasa Inggris kan rada mirip sebenarnya, Hmm. ada kemiripan, jadinya kayak susah gitu untuk suka kehapus gitu kalau misalnya dua-duanya lagi dipelajarin sekaligus kayak gitu. Gitu sih. Tapi kalau Kok bahasa Arab itu lucu tuh Ki. kenapa? Orang-orang Indonesia ya, yang Muslim ya, Hmm. rata-rata rata-rata yang belajar ngaji ya, bisa Hmm. membaca tapi nggak bisa mengerti. Hmm. Mama inget, di kantor mama yang dulu dulu teman-teman kerja yang dulu sekali yang orang-orang ini ya, orang Norway ya, bosnya Hmm. orang Norway. Dia bilang dia sebelumnya pernah ditugaskan di Arab gitu, di Emirat gitu ya. Dia bilang dia sama istrinya itu dia nggak bisa membaca tapi dia bisa mengerti bahasa Arab. Oh Tapi gitu. istrinya iya, karena dia dia kayak bahasa kayak mungkin kayak belajar bahasa Korea gitu, bisa mengerti tapi Hmm. nggak bisa membacanya, nggak terlalu bisa dia. Sementara istrinya kan Muslim ya, istrinya bisa mengerti, bisa membaca tapi nggak Baca. bisa mengerti. Heeh. Kiki Jadi bahasa kalau Korea gitu. iya, Bahasa Arab gitu. Tapi bahasa Arab kalau gundul Ki nggak bisa. Ki masih hmm, kagok gitu, nggak ngerti gitu. iya masih kagok tapi masih bisa bunyi sih sebenarnya kalau kita baca, kalau kita perhatikan. Nah, nah itu yang itu atasan mama itu, mantan atasan mama itu dia bilang kalau dia misalnya pergi-pergi itu misalnya baca menu kayak gitu, istrinya yang bacain, nah dia yang mengerti oh ini gitu, ini.
teamwork itu bagus loh. Tapi lucu gitu. Maksudnya kita belajar membaca bahasa Arab gitu ya, membaca Al-Qur'an lah kita belajar, tapi kita nggak terlalu mengerti artinya ya. Hmm. Lucu ya. Kiki kan bisa baca Iya. Quran. Cukup Iya. cukup fluent lah ya baca Quran, tapi Kiki Apa nggak mengerti terlalu artinya? mengerti. Hmm. Hmm. Aku salah-salah juga. Mungkin kayak bahasa Cina gitu juga kali ya. Kayak mungkin gara-gara Ki suka nonton apa film-film Taiwan, kadang suka ngerti-ngerti gitu, tapi kalau dikasih huruf Cina Nggak atau ngerti nggak ngerti, atau baca kayak ininya. nonton-nonton anime Jepang gitu udah ngerasa kayak wah ngerti istilah-istilahnya dikit gitu, kayak pau bla bla blanya kayak gitu, tapi huruf Jepang aduh. Kayaknya dulu pernah berusaha belajar mah, baru apa hiragana aja udah nggak lulus gitu. Tulisan hiragana apalagi kanji gitu udah kayak give up Kiki. Tapi lucu ya. Tapi Kiki juga baru belajar dari Polyglot Conference itu. Kayak misalnya di Cina, Kiki bingung gitu kayak bahasa Cina perasaan kayak beda-beda, tapi kata teman Kiki sama aja gitu. Orang Cina ngomongnya bahasa Cina lagi gitu. Sedangkan kita suka bilangnya ya kan ada Mandarin, terus ada misalnya Kanton, terus ada eh, apa Hokkien kayak gitu. Beda-beda semua gitu. Ki nggak tahu soalnya Ki nggak pernah belajar salah satu bahasa itu ya. Eh, tapi selain tiga bahasa itu yang paling umum digunakan, ternyata di Cina sendiri karena Cina itu luas dan punya border yang batas yang banyak juga kan sama negara lain, ada juga kayak di daerah paling barat itu orang-orang ngomongnya bahasanya mirip kayak bahasa Turki. Ki pas pertama kali ngedenger tuh kayak ini kayak bahasa Turki tapi bukan bahasa Turki gitu. Terus misalnya dekat batas sama Mongolia ngomongnya mirip-mirip Mongolia, terus batas sama Korea Utara juga ngomongnya mirip-mirip bahasa Korea gitu. Soalnya banyak juga orang-orang yang dari Korea yang tinggal di sana gitu. Jadinya kayak yang wah ini seru juga ya sebenarnya. Cina bahasanya nggak hanya standar Cina satu gitu, nggak hanya Mandarin gitu gitu sih. Menarik sih gitu. Tapi Ki juga baru menyadari gara-gara itu kalau Kiki tuh ternyata juga belajar bahasa selama ini kebanyakan dari rumpun bahasa yang beda-beda. Kayak bahasa Perancis sama bahasa Jerman kan rumpun bahasanya beda ya, Rumputnya walaupun beda ya. kalau Jerman tuh lebih ke Germanic, kalau Perancis tuh romantic. Kayak Perancis tuh rumpunnya bareng sama Makanya orang Italia. Perancis romantik ya. Romance. Rumpunnya bareng sama bahasa Portugal gitu, jadinya kayak yang mirip-mirip gitu. Jadinya biasanya orang belajar bahasa tuh kayak dari rumpun yang sama dulu, soalnya mirip-mirip kan, lebih mudah kayak gitu sih. Kalau mau bisa bahasa apa aja kan, mau bisa juga Bahasa bahasa Jawa, Minang, bahasa bahasa Jawa, Minang, bahasa Padang, bahasa Jawa. bahasa, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Emang mama bahasa Sunda bisa gitu ngerti. Kalau Kiki bahasa Sunda ngerti Bisa sih, komunikasi tapi sih. iya kalau komunikasi sama temen mah, iya mah Iya, nyat biasa. Geus moal tiasa, kumaha. kumaha atuh. Kiki rasanya Kiki pas awal-awal nyampe Jerman itu Kiki kalau ngomong bahasa Indonesia masih nggak bisa lepas dengan dari logat Sunda gitu loh mah. Pakai mah, teh, da, selalu ada kayak gitu-gitunya. Tapi sekarang terakhir itu pas teman Kiki bilang nebak kayak kamu dari Jakarta ya? Tidak, saya dari Bandung. Kok nggak ada Sunda-Sundanya? Udah hilang Sundanya gitu. Tapi dulu juga teman-teman Ki kan nggak cuman orang Sunda aja ya, ada juga yang kayak dari Kalimantan, Sulawesi. Jadinya eh, ngomongnya lebih bahasa Indonesia, tapi Bermacam-macam. macam-macam. Tapi logat Sunda. Jadinya nggak terlalu bisa bahasa Sundanya. Hmm. Bisa sih kalau sama temen yang kasar gitu. Kasar gimana?
ya pakai ya maneh kayak gitulah. Hmm, hmm. Mama juga kayak gitu kan, apa mama padahal mama gitu juga. I know you. Ya iya, makanya mama aja gitu karena mama juga. Tapi lucu kayak waktu itu Ki baru pulang dari Padang, masih SD, dan pas masih SD kan kayak nyerap bahasa tuh kayak cepet ya. Hmm, Terus di Padang kan ngomongnya bahasa Minang gitu orang-orang, jadinya Ki cepet seenggaknya dapat logat Minangnya gitu. Balik-balik ke Bandung tuh langsung kayak Minang gitu ngomongnya logatnya. Terus habis itu Ki ngomong si A nan iko gitu. Terus habis itu pembantu ngedengernya kok ngomongnya sia gitu. kasar banget gitu. Soalnya kan orang Sunda ya, sia, si A tuh siapa gitu. Bahasa Sunda. Atau kayak misalnya dalam bahasa Jawa kan yang suka bilang, ki dahar, dahar ya, wes dahar gitu. Tapi kalau bahasa Sunda kan dahar kan kasar ya, Kasar. Hmm. sama teman-teman. Ki ngerasa bahasa itu sesuai dengan karakter orangnya juga ya yang bicarain. Kalau misalnya bahasa Sunda, mau ngerasa nggak sih kalau mama switch bahasa, karakter mama berubah juga? Cara mama ngomong berubah juga kan? Kayak kalau misalnya bahasa Sunda ngomongnya jadi kayak, ada lehernya gitu. Lehernya kayak gerak-gerak, Iya, iya, kumaha damang. ada nadanya kayak gini, ini gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh cepat. Terus kalau misalnya secara musik tuh dibilang banyak staccatonya. Jadi kayak tok 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 Staccato. tok tok tok. Staccato tuh kayak yang kayak tek tek Tak tek tak tek. tak tak. Jadi nggak Kalau yang bahasa Sunda lantunin slur ya. Banyak slur. Whistler, tapi di akhirnya kayak berhenti. Naik Nah, ciut gitu. kalau bahasa Inggris Bahasa tergantung Jawa juga logatnya. staccato. Kalau bahasa Inggris juga ini ya, maksudnya setiap intonasi itu akan bisa membuat arti berbeda kan, maknanya berbeda. Iya, aduh bahasa Inggris ribet juga ya, Susah, ribet. susah. Oh. Terus tapi bahwa bahasa Inggris, mama kalau ngomong bahasa Inggris mau aksennya apa? Hmm, nggak ada action ya. Action ini, action Indonesia. Minang. Aksen Indonesia. Action Indonesia. Kiki inget waktu itu yang apa, kita iseng-iseng di mall ada tes bahasa Inggris, terus ada ngomong sama native gitu. Terus mama bilang ya udah Ki ikutan aja. Terus Ki kayak ya udah Ki ikutan aja. Terus pas ngomong sama native dia dari Australia, terus dia bilang you have a really funny accent gitu ke Kiki gitu. Soalnya aksen Kiki aneh. Awal Ki belajar bahasa Inggris kan di New Zealand ya. Mungkin ada sedikit sisa-sisanya gitu. Tapi habis itu sekarang pindah ke Indonesia, nyerap bahasa apa lagi ya, bahasa Inggris yang Amerika sering kali ya, sama Karena film. film juga. Sama waktu itu pernah ada masanya Kiki suka banget accent British, terus Kiki jadinya kayak ngomongnya so British, so bloody British. Kebanyakan Gitu. nonton Harry Potter. Harry Harry Potter. Potter, Hermione Granger, kayak gitu. Terus sekarang jadinya kayak mix, udah aneh aja gitu. Iya. Ya, banyak terpengaruh ini. Sebenarnya bahasa Inggrisnya ya di Indonesia itu agak apa ya? Soalnya kalau 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 Singapura kan jelas ya logatnya Singlish atau Malaysia. Tapi Indonesia agak susah ya. Logatnya tuh tergantung moodnya aja bisa berubah-berubah. Dan tergantung juga bahasa daerahnya. Kalau ada juga bahasa Inggris rasa Sunda gitu, rasa Bahasa Jawa Inggris aja juga Jawa. ada. Jokowi mungkin bahasa Inggris rasa Bahasa Jawa Inggris gitu. Inggris rasa Jawa. Javanese.
Kalau Ki perhatiin kalau orang Korea dan Ki juga kalau ngomong bahasa Korea itu banyak udara yang keluar. Mah, kalau makan Iya. pete bahaya dong. Wah, untung nggak dapetnya di Korea ya. Jadi kayak misalnya kalau orang Korea ngomong bahasa Indonesia ngomongnya kayak saya orang Korea, saya sudah. Jadi ngomong sayanya tuh kayak saya, terima Saya. kasih kayak gitu. Kayak banyak gitu. Dan mereka Banyak ngerasa udara. kalau bahasa Indonesia terlalu bulat gitu konsonannya. Kayak tuh kek gitu. Terus kalau bahasa Prancis tuh kalau Ki nggak tahu kenapa kalau ngomong bahasa Prancis tuh kayak nahan nafas. Kenapa? Coba Kiki ngomong bahasa Prancis sedikit apa gitu, satu dua kalimat. Ngomong apa? Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis Kiki et euh, je, ça fait longtemps que je parle français. Et maintenant, j'habite en Allemagne et je sais pas. Ah, udahlah gitu. Nah, bahasa yang sama Kiki ngomong bahasa Jerman gimana? Hallo Leute, also ich bin Kiki und was soll ich mal sagen? Ich wohne in Deutschland schon, ich weiß nicht, 7 Jahren eigentlich. Hoffentlich versteht ihr nicht. Also ja, also ich kann eigentlich besser Deutsch als andere Sprache, außer Englisch und Indonesisch. Klar. Ja. Bener-bener Oh, nggak ngerti. Oh. oh, aku nggak ngerti. Oh, sorry. Kiki kalau Mhm. misalnya ditempatkan di apa ya tempat yang orang-orang ngomong bahasa Jawa, Kiki nggak ngerti orang ngomong apa. Tapi kalau di rumah Eyang, misalnya Eyang ngomong sama papa atau sama ya yang generasi papa itu, Kiki masih ngerti soalnya mereka masih nyampur dan bahasa Jawanya yang mudah. Soalnya papa Mhm. juga besarnya nggak di Jawa juga kan, jadinya kayak Iya. lumayan Mhm. campur-campur. Mhm. Tapi Kiki sayangkan kenapa generasi Kiki nggak diajarin bahasa Jawa kecuali kalau misalnya yang sepupu Kiki yang tinggal di Semarang gitu. Mama juga nggak ngajarin Kiki bahasa Minang. Why? Why? Hmm. Iya sih. Jadi Kiki nggak bisa ngejudge ini juga apa? Kadang orang-orang juga di sini bilang kayak banyak juga yang orang Indonesia di sini punya anak terus anaknya nggak bisa bahasa Indonesia atau ya ngerti tapi nggak bisa ngejawab pakai bahasa Indonesia. Soalnya ya emang mereka di sini sehari-hari ngobrolnya bahasa Jerman gitu. Udah ada Mhm. bahasa Mhm. Jerman, terus ada bahasa Inggris, tambah bahasa Indonesia lagi, ya pusing juga gitu. Terus kadang orang Indonesia sesama orang Indonesia yang baru datang gitu pada bilang, ih kenapa nih anaknya nggak diajarin bahasa Indonesia? Diajarin tapi anaknya nggak bisa bahasa Indonesia nih, kayak judgmental gitu. Tapi Ki bilang, Kiki juga nggak bisa bahasa Minang. Ya bisa sih, ngerti dikit, jawab dikit, tapi nggak fasih gitu. Jadi Ki nggak bisa ngejudge orang lain juga gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya, Oh, could be. iya. Balik Tapi lagi. sebenarnya Hmm? balik lagi ke bahasa. Sebenarnya kalau makin banyak bahasa kita, kita makin kaya informasi sih sebenarnya ya nggak? Gitu. Hmm. Kita bisa banyak mengerti orang bicara apa gitu, lebih mudah mengerti mestinya. Nggak tahu ya, Hmm. menurut Kiki gimana? Ya, ya itu sih pasti ya. Tapi sekarang pertama ada Google Translate juga. Mhm. Eh, jadi itu sangat mengubah segalanya. Kesel Kiki. Dulu Kiki sebenarnya belajar bahasa Prancis, terus Kiki latihannya adalah dengan di sosmed Kiki ngobrol-ngobrolin tentang kecengan Kiki dalam bahasa Prancis gitu, kayak sok-sok kode, tapi biar dia nggak ngerti, biar orang-orang nggak ngerti gitu loh. Terjadilah Sekarang Google masukin Google. Translate. Kesel kan? Jadi ketahuan. Jadi Rahasia. ketahuan. Terus taunya dia bisa bahasa Prancis juga. Ah, damn gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kadang kita nggak bisa ngedapatkan sense-nya itu loh. Misalnya
ada artian sama, misalnya ngomong I miss you. Dalam bahasa Indonesia, aku rindu kamu, atau aku merindukan kamu, atau aku kangen kamu, saya kangen kamu, gue kangen lo. Banyak kan caranya gitu, tapi sense-nya beda masing-masing itu ya kan. Dalam bahasa Prancis ngomongnya beda lagi gitu, soalnya nggak secara harfiah I miss you, tapi tu me manques, artinya kamu, kamu nggak ada di aku gitu, kamu, you're lacking from me. Jadi ngomongnya Oh nggak gitu. directly aku missing kamu gitu. Beda lagi bahasa Korea, I miss you Heeh. juga. Ada sih sebenarnya verbnya untuk I miss you, kayak geripta gitu, keriwo. Itu artinya I miss you, tapi itu lebih ke poetic, lebih ke Hmm. tertulis gitu. Tapi kalau sehari-hari orang ngomongnya bogo shippo, yang artinya aku ingin melihat kamu. Hmm. Bukan kangen ya? Tapi mereka ngomong aku kangen kamunya gitu, pengen lihat gitu. Kayak misalnya pengen lihat, aku kangen kamu sama dengan cara mereka ngomong, misalnya ada Avengers gitu, film Avengers, aku pengen lihat Avengers gitu. Ah, Avengers, 보고 싶어. Kayak pengen lihat juga gitu. Jadi Oh, mirip, jadi jadi sama gitu ya. Ngomongnya sama gitu. Tapi iya. pengennya mengartikannya beda gitu. Heeh. Susah juga ya. Iya, tapi bikin kita lebih mengerti sense-nya gitu loh, sense bahasa. Harus tahu konteksnya apa dulu baru kita bisa mengerti gitu ya kali ya. Mhm. Dan gimana mereka sehari-hari ngomong. Sama kayak kalau misalnya orang Jerman suka, ngomong kayak, kita mau ketemu kan, we want to meet atau we meet. Mereka ngomongnya bukan we meet, tapi we meet us. Soalnya ada grammarnya bahasa Jerman yang, bikin mereka tuh kayak reflektif gitu loh. Kayak misalnya bahasa Prancis juga, eh, je me lave, artinya saya, tar itu saya tidur atau saya mandi ya, je me lave itu. Tapi nggak bisa bilang kalau je lave itu saya memandikan orang lain gitu. Kalau mandi sendiri tuh ada kayak harus ada reflectionnya ke diri sendiri gitu loh, gitu. Terus atau kayak Pusing misalnya, lagi. oh iya, bau terlalu pusing ya. Nggak. Terus. Maksudnya nggak kebayang kalau mama belajar itu wah, pusing banget gitu. Makanya bahasa mama nggak maju kali ya. Iya, bahasa Eropa lumayan sering sih yang reflektif kayak gitu, ke seenggaknya sepengalaman Ribet ya Ki. bahasanya. Maksudnya mereka nggak langsung gitu ya. Maksudnya ngomong itu kalau bahasa Indonesia itu kan to the point gitu ya. Nggak Bener juga. nggak? Nggak Misalnya juga. bahasa Indonesia Heeh. ada prefix sama sufiks itu suka bingungin. Ah iya sih. Kayak misalnya mandi. Saya Mm-mm. mandi. Saya memandikan. Saya dimandikan. Itu kan kayak, atau misalnya, eh, eh, apa ya? Omong, kenapa jadi ngomong? Kenapa ya? Atau apa ya, kita lagi susah nyari ini sih, nyari contoh ya kayak gitu. Tapi itu sih, imbuhan itu susah buat orang asing, mana lagi imbuhan dalam teks sama yang di percakapan sehari-hari suka tidak sama, ya Hmm. kan, Iya. Iya. gitu. Iya. Kalau Iki kalau nggak bahasa apa Inggris ya? kan mudah ya, misalnya, eh, eh, haven't you eaten yet? Heeh. Terus no, I haven't eaten. Tidak, saya belum Heeh. makan. Yes, I have eaten. Kalau iya berarti sudah makan. Enggak Heeh. berarti belum makan. Semudah itu. Heeh. Bahasa Indonesia Ki masih rancu. Bahasa Jerman sama Prancis juga gitu-gitu. Tidak, saya belum makan itu kayak bilangnya ya bahasa Jerman nein, ich hab noch nicht gegessen. Kalau misalnya iya, kayak iya saya sudah makan itu, tapi ngomongnya bukan iya, tapi kayak ada sangkalan bilangnya doh. Doh, Heeh. ich hab gegessen. Kalau bahasa Korea, iya, misalnya kamu belum makan, eh,
Iya, saya belum makan. Iya, kalimat yang kamu benar. Iya, kalimat kamu benar. Jadi itu kayak kalau enggak, kalimat kamu salah. Berarti menyangkal. Jadinya kamu belum makan. Iya, saya belum makan. Enggak, saya sudah makan. Gitu. Nah, bahasa Indonesia Kiki bingung. Sebenarnya bahasa Indonesia kayak gitu Ki. Misalnya kayak gini, apa? Yang paling jelas. Kamu nggak makan kue ini kan, gitu loh. Hmm, Misalnya. Kamu nggak makan kue ini kan? Jawabnya apa? Enggak. saya Berarti makan eh atau saya saya nggak makan? makan. Saya Saya nggak makan. makan. Nggak makan. Kalau Jadi enggak, iya, saya nggak makan. gimana Berarti ya? kayak bahasa Inggris dong. Nggak juga sih. Jadi kayak Bingung bahasa ya. Korea. Nah itu kita nggak jago bahasa Indonesia, Mbak. Kita aja pusing gitu. Iya sih. Bahasa Iya Indonesia kan? rumit. Iya. Nggak tahu. Soalnya kita terlalu apa ya, bahasa Indonesia terlalu eh, sesuai perasaan aja gitu. Iya. Mm-mm. Kayak beda sama bahasa Jerman yang aturannya kayak gini cok 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 gitu dan nggak banyak exception. Kalau bahasa Prancis aturannya udah fue, exceptionnya fue, banyak exception gitu di tiap grammarnya gitu, gitu. Nah kalau bahasa Prancis 80 itu mah Mm-mm. 80, 4 Mm. kali 20. Loh, gitu Hmm. generasi yang Kiki sekarang itu udah jarang yang pakai bahasa daerah. Jadi suatu saat akan hilang.